Hari ini aku meminta izin ke sekolahku untuk ambil cuti selama seminggu demi berliburan ke negeri sebelah, yaitu Rwanda, tetangganya Uganda. Guru-guru di sekolah aku pun baik-baik. Aku sampai dibantuin nyari tiket bus dari Uganda ke Rwanda. Ini adalah peta antara Uganda dan Rwanda, jadi tinggal nyebrang daratan saja, seperti halnya perjalananku yang aku lakukan sebelumnya dari Kenya ke Uganda. Untuk menuju terminal bus, berhubung aku cuma bawa satu tas ransel saja, aku naik ojek alias boda-boda. Aku berangkat jam 8 pagi dari rumah kos aku. Aku sekarang lagi di bus Trinity menuju Rwanda. Ya, sekarang udah di bus, di dalam bus, siap-siap berangkat 8 menit lagi. Busnya harganya 70.000 shilling Uganda atau sekitar kalau rupiahnya kali 4, 70.000 kali 4, 280.000 selama 10 jam. Mahal nggak sih? Ya enggak, cuma busnya enggak banget gitu loh busnya. Aku pikir busnya itu bakalan bagus gitu loh, karena kata teman-teman bus Trinity itu yang paling bagus di sini. Tapi ternyata sama aja deh, sama kayak bus yang aku naiki dari Kenya ke Uganda. Malah jauh lebih bagusan bus Harapan Jaya yang pernah aku naiki di Pulau Jawa. Dengan kondisi bus yang belum modern seperti ini, aku mesti nahan deh minimal 10 jam untuk perjalanan dari Kampala ke Kigali, ibu kota Rwanda. Terus AC-nya nggak tahu nyala atau enggak, atau AC alami kan. Terus jendelanya juga gini lagi. Ya ampun, kalau masih jendelanya gini, berarti kan AC-nya nggak begitu berfungsi kan. Astaga. Ya udah, bismillah, selamat sampai tujuan. Berhubung busnya belum berangkat, jadi aku pergi ke kafe dulu untuk ngopi. Ya, aku ngopinya kayak di tempat Starbucks gitu lah. Dan di sini harga satu kopi seperti ini dihargai 14,5 UGX atau kali 4, 60 ribuan rupiah. Nggak murah kan, berarti kopi di Uganda kayak gini. Oke deh, busnya udah berangkat. Sambil melihat suasana Kampala di pagi hari jam 8-an, macet mobil dan juga macet motor. Busnya ini pakai AC alami. Udah gitu, polusi banget di sini pula. Dan ini adalah suasana sekitar di pasar tradisional, dan ternyata Uganda itu juga termasuk salah satu negara yang paling banyak penjualnya, terutama penjual di pinggir jalan seperti ini. Jarak antara Kampala ke Kigali itu adalah 500-an kilometer, mirip seperti jarak antara Solo ke Jakarta yang juga 500-an kilometer. Bedanya kalau dari Solo ke Jakarta bisa ditempuh dengan 7 jaman saja. Tapi dari Kampala ke Kigali di atas 10 jam, akibat jalan-jalanannya yang tidak merata dan infrastruktur yang kurang memadai. Ditambah busnya yang nggak bisa lari ngebut, seperti halnya bus Sumber Selamat. Ini masih di Kampala, dan macetnya ya ampun banget. Dengan jarak tempuh 500-an kilometer, harga tiketnya 70.000 UGX atau 280 ribuan rupiah. Bagiku sebagai traveler sih masih terjangkau ya. Tapi kalau aku mengacu pada kacamata dan kondisi perekonomian di Uganda, harga 70.000 UGX bukanlah harga yang murah. Apalagi dengan kondisi bus yang masih kuno dan tanpa fasilitas apapun. Masih mending kemarin naik bus dari Kenya ke Uganda dapat snack. Ini nggak dikasih apa-apa, tidak juga dikasih air. Terus busnya ini juga lebih jelek dibandingkan dengan bus yang aku naiki dari Kenya ke Uganda. Suara mesin busnya itu berisik banget, bising banget. Kacanya aja buka-bukaan seperti ini dan ternyata AC-nya nggak nyala. Kursinya pun rusak, nggak bisa diatur, nggak bisa ditidurkan ataupun ditegakkan.
Ya sabarlah, cuma 20-an US dollar aja naik bus tetap murah bagiku, karena kalau dibandingkan dengan naik pesawat, penerbangan langsung dari Kampala ke Kigali itu harganya 200 dolaran sampai bahkan hampir 500 dolar atau sekitar 4-7 jutaan rupiah. Gila banget kan? Sebagai informasi, traveling antar negara di benua Afrika memang rata-rata paling murah 200-an dolar. Nggak kayak di negara-negara Asia, dari Indonesia ke Malaysia misalnya, 500 ribuan pun udah sering dapet Jakarta ke Kuala Lumpur. Kenapa sih mahal banget traveling antar negara Afrika? Salah satu masalah utamanya adalah biaya infrastruktur. Banyak negara Afrika memiliki infrastruktur yang terbatas untuk perjalanan udaranya. Dari artikel ini juga disebutkan bahwa penerbangan antara negara-negara di dalam benua Afrika juga lebih mahal sampai 40% dibandingkan dengan penerbangan dimanapun di belahan dunia. Lalu fasilitas bandaranya kurang memadai dan ditambah dengan biaya operasional yang tinggi. Masalah mahalnya tiket penerbangan antar negara-negara Afrika itu sama seperti mahalnya tiket dalam negeri kalau kita ingin berkunjung ke Raja Ampat Papua misalnya. Mahal banget kan? Lebih murah beli tiket ke luar negeri kan? Ya seperti itulah. Rata-rata bandara di benua Afrika itu juga kurang memenuhi standar internasional. Jadi solusinya yang murah adalah dengan naik bus perjalanan darat. Tapi ya itu, harus tahan pokoknya. Dan harus punya waktu lebih. Karena kalau lewat bus, lewat jalur darat itu nggak bisa cepat dikarenakan infrastrukturnya yang kurang memadai. Sepanjang perjalanan dari Uganda ke Rwanda, aku tidak melihat jalanan tol seperti halnya jalan tol dari Surabaya ke Jakarta. Jalanannya seperti ini aja. Tapi seenggaknya mataku terhibur oleh pemandangan yang hijau seperti ini. Jadi ada beberapa hal sebagai catatanku saat traveling di benua Afrika dengan jalur darat menggunakan transportasi umum seperti bus. Yang pertama, busnya sangat tidak nyaman. Walaupun memilih bus dengan tiket termahal pun sama aja. Busnya kuno semua, gak modern. Yang kedua, suaranya berisik dan bising banget. Kayaknya kalau mau tidur pun juga bakalan susah deh. Yang ketiga, mesin busnya berisik banget. Yang keempat, busnya goyang-goyang terus, nggak stabil. Duduk pun nggak bisa tenang, sangatlah melelahkan untuk perjalanan panjang. Yang kelima, rata-rata nggak ada AC. Yang keenam, bus yang disebut-sebut kelas VIP jurusan Uganda Rwanda ini kursinya itu jadul, nggak bisa diatur dan nggak bisa ditegakkan atau ditidurkan. Yang ketujuh, jendelanya nggak tertutup rapat. Akibatnya timbul suara brok 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 kalau melewati jalanan yang nggak rata. Yang kedelapan, parahnya tidak ada kelambu tirai. Jadi silau banget kalau perjalanan siang hari terkena sinar matahari. Duh, silau men. Yang kesembilan, medan jalan yang tidak ramah karena masih banyak yang belum aspal dan masih berupa tanah. Dan nomor 10, mau pakai headset pun terasa pusing dan gak nyaman akibat suara mesin bus yang terlampau berisik banget. Ya, sekali lagi seenggaknya ada pemandangan hijau yang menyejukkan mata dan melihat aneka ragam pohon dan tumbuh-tumbuhan yang tidak pernah aku lihat di Indonesia. Akhirnya setelah nahan tipis 5 jam berhenti juga di pom bensin dan beli. Dan aku beli susu kecil gini, coklat sama strawberry. Tahu nggak, 2 gini harganya 24.000, 6.000 shilling, 24.000, mahal banget. Tahu gitu bawa dari rumah ya, beli di supermarket. Nah ini gila sih, harganya double banget. Ini biasanya harganya cuma 2.000 atau 8.000, di sini 1 biji harganya 12.000. Gila. Untungnya selama naik bus dari Uganda ke Rwanda ini tidak ada orang yang duduk di sampingku. Jadi seenggaknya aku masih bisa leluasa menggerakkan badanku yang penat akibat tersiksa di bus yang gak nyaman.
udah sampai border di sini, border antara Uganda dan Rwanda. Lokasi di imigrasi Rwanda di sini malah nggak dimintain sertifikat vaksin yellow fever kayak pas nyebrang dari Kenya ke Uganda kemarin. Aku udah selesai, cepet banget imigrasi. Alhamdulillah cepet banget. Alhamdulillah cepet banget imigrasinya, nggak kayak kemarin waktu di Uganda sama Kenya. Ih, lama banget, sampai hampir 2 jam kemarin itu di perbatasan Uganda Kenya. Di sini udah selesai stempelnya. Nah ini. Sebagai informasi, ada 2 jalur perbatasan yang menghubungkan antara Uganda dan Rwanda atau sebaliknya, yaitu jalur Katuna dan jalur Kianika. Jalur Katuna itu lebih dekat, tapi kurang aman kalau melakukan perjalanan di malam hari. Sementara jalur Kianika itu lebih jauh dan lebih aman kalau melakukan perjalanan di malam hari. Sementara aku melakukan perjalanan dari siang hari dan nyampe Katuna masih pukul 8-an malam waktu setempat. Iya, ini kembali masuk ke bus. Sekarang udah selesai imigrasinya, sekarang masuk ke bus lagi. Imigrasinya sekarang udah di bus lagi, udah duduk di dalam bus lagi. Sukses. Tadi di imigrasinya cuma ditanyain kerjaanmu apa, tinggal tinggalnya di mana. Terus kalau ada, terus kalau misalnya nginep di rumah teman harus ngasih nomor teleponnya gitu. Semut dah imigrasinya gitu. Oke, lanjut lagi perjalanannya. Bismillah. Jadi ini busnya belum jalan padahal udah selesai imigrasi gitu. Dan aku sengaja hadapin kepalaku keluar jendela. Kenapa? Karena di dalam bau banget. Ya Allah Gusti, ampun, baunya itu bikin kepalaku sakit. Baunya asam, kecut, campur gimana gitu. Asam campur kecut, campur busuk gitu. Astaga, ya ampun. Gak boleh sih ngomong jelek, tapi aku gak tahan sama baunya gitu. Bau banget, pusing kepalaku, juga aku gak tahan. Aku aja sempat takut cucu-cucu gitu. Terus ini baunya, Masya Allah, astagfirullahaladzim, bau banget. Ini sampai aku bernafas di luar jendela bus biar nggak bau di dalam. Karena kalau lagi berhenti baunya, astaga. Kalau jalan kan kena angin kan busnya. Kalau busnya jalan kan kena angin kan. Tapi kalau berhenti gini, ya ampun baunya bikin kepala sakit. Kampretnya lagi, aku kehilangan powerbank aku. Powerbanknya aku taruh di tempat duduk aku dan lupa gak aku bawa sewaktu keluar ke imigrasi. Terus pas aku udah balik ke bus, udah gak ada powerbank aku dalam bus. Hilang. Aku tanya-tanya gak ada yang ngaku deh. Hilang deh. Ya udah deh, yang penting udah sampai Rwanda dengan selamat dan selamat datang di Rwanda. By the way, Rwanda ini salah satu negara bebas visa ya untuk paspor hijau kita. Dan di sini kebetulan aku pakai visa East Africa. Jadi, welcome to Rwanda. Terima kasih udah nonton. Dah.